sepanjang terus menjalani kehidupan rumah tangga akur atau makin justru banyak berantemnya? Iya, kalau dari awal mulanya sih sebenarnya kita mah dari kita sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena pada saat sebelum menikah pacaran pun suami sudah sangat tahu saya ini siapa dan bagaimana keseharian saya, keluarga saya. Dia terima saya apa adanya. Cuman karena kondisinya suami saya itu orang tuanya juga divorce, dia juga korban broken home juga. Jadi dia dari kecil ikut neneknya, tidak pernah ikut bapak atau ibunya. Kemudian pas saya mau nikah baru dia dikasih tahu sama neneknya, ini loh bapaknya, ini ibunya gitu. Jadi saya tidak pernah ada pendekatan kepada calon ibu mertua ataupun bapak mertua. Saya cuma kenal dia sama neneknya aja. Setelah saya menikah pun dengan ibu mertua saya menunjukkan sikapnya yang udah antipati sama saya, seperti itu. Beda dengan bapak mertua yang menerima saya dan menyayangi saya sepenuh hati, seperti itu. Karena beliau tidak menyalahkan, loh Hananya kan nggak salah, itu kan yang berbeda keyakinan ibunya. Justru karena anak kita, maksudnya suami saya ini sudah memilih saya, ya harusnya bapak mertua saya bilang kita harus menyayangi dan menerima mantu kita dengan baik, seperti anak kita sendiri, seperti itu. Baik, Bu Hana, kalau Ibu Hana dengan suami mungkin nggak ada masalah, tadi kan memang masalahnya dengan ibu mertua. Cuma memang gini, Bu Hana, memang agak berat untuk seorang suami ya Pak Ustadz. Nah, gimana nih Pak Ustadz, suami, apakah dia harus tetap ikutin ibunya yang selama ini ternyata sebenarnya nggak ngerawat dia, dirawat sama neneknya dari kecil, atau nurut dengan istrinya? Walaupun kita berdua sama-sama tahu ya Pak Ustadz ya, cuma mungkin biar lebih jelas lagi seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, jadi memang ada hal-hal yang sangat yang sangat unik. Saya katakan unik karena dalam keluarga itu kadang logika kita itu bisa logika terbalik-balik gitu. Terjadi anomali itu ya. Nah, untuk menyelesaikan itu menurut saya harus ada dua hal itu, Mas. Pertama, saya ingin kembali kepada keyakinan itu penting. Mengapa keyakinan itu penting? Karena pernikahan itu adalah merupakan akad yang sakral, misakon rolidho. Nah, jadi akad nikah itu ikatan yang sakral berdasarkan keyakinan, ya kan? Bukan hanya berdasarkan cinta. Cinta itu salah satu. Kasih sayang itu salah satu, ya kan? Tapi keyakinan itu merupakan hal yang prinsip. Karena begini, Quran sendiri menjelaskan di satu surah ya. Surah Al-Maryam ayat 96. Kata Allah begini, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Artinya apa itu? Artinya sesungguhnya orang yang beriman. Jadi iman itu memang penting, asasi. Baik dalam keluarga, bahkan secara pribadi pun kita memang ditekankan soal iman itu soalnya prinsip. Supaya apa? Supaya kita istiqomah. Istiqomah apa? Untuk menentukan pilihan. Pilihan apa? Pilihan suami istri, ya kan? Nah, karena itu soal keyakinan ini penting ya. Nah, karena itu dengan dasar keimanan dan amal soleh, ya, jadi berkeluarga itu juga merupakan ladang amal soleh. Suami menghargai istri, ladang amal soleh. Istri menghargai suami, ladang amal soleh. Si mantu menghargai ibu, ibunya si suami, itu amal soleh juga artinya. Jadi dengan keyakinan lahir amal soleh. Kata Allah, saya ja'alu lahumur rahman. Sesungguhnya Allah menanamkan kasih sayang bagi mereka itu. Jadi menurut saya dan menurut Al-Quran ini ya, Maryam 96. Jadi Allah menanamkan kasih sayang kepada hambanya berdasarkan keyakinannya. Maka itu kita setiap memulai sesuatu, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Penyayang. Jadi dengan dasar karena Allah, prinsip karena kasih sayang dari Allah, kita melahirkan kasih sayang untuk keluarga, pasangan suami istri dan seterusnya. Gitu, Mas. Itu Bu Hana. Ada satu lagi nih sebenarnya Pak Ustadz yang tadi Bu Hana juga cerita sama kita di sebelum kita mulai ini. Kalau Ibu Hana ini mencurigai kenapa hubungannya tidak harmonis selain dia nggak cocok dengan ibu mertuanya. Katanya ibu mertuanya ini
memakai guna-guna untuk menjauhi antara dia dengan suaminya. Betul begitu Ibu Hana? Iya, karena saya pernah menemukan jimat di dompet suami saya. Waktu itu ketika saya disuruh ambil uang belanja, saya nggak sengaja nemuin jatuh gitu suatu benda. Saya nggak ngerti apa. Saya juga kan nggak berani pegang ya, takut itu ada efeknya atau gimana. Itu saya baca kok kayak ada mantra-mantranya dan kayak ada serpihan tanah kuburan. Aku di situ udah mulai gimana ya, Pak ini apa? Dia kan sempat lihat, Mama ngapain bongkar-bongkar gitu. Aku nggak bongkar, ini jatuh sendiri gitu. Nih kamu pasti ngacak-ngacak dompet aku gitu. Nah di situ mulai terjadi permasalahan dan keributan. Lah, ini kan jimat saya. Saya mau bakar jimat ini, Mas. Ngapain kamu berani-berani bakar jimat ini? Gara-gara jimat ini, Mas, aku sama kamu tuh semakin jauh. Ibu kamu itu membenci saya, Mas. Kamu nuduh ibu saya berbohong. Enggak, Mas. Aku nggak nuduh ibu kamu berbohong, Mas. Tapi itu kenyataannya. Asal kamu tahu, gara-gara jimat ini, saya tidak kehilangan pekerjaan. Enggak, malah jimat ini membuat lagu kita hancur, Mas. Hah? Sejak gara-gara itu suami saya suka marah-marah dan sebenarnya ibu mertua saya juga suka mencuri gitu kan. Ngambil barang-barang, uang apa segala macam gitu. Tapi setiap saya cerita sama suami saya tuh nggak pernah sedikit pun membela saya ataupun percaya dengan omongan saya. Saya selalu dibilang, kamu itu dasar mantu nggak tahu diri, tukang fitnah lah, apa segala macam. Ya karena itu dia sikap dan sifat ibu mertua saya antara di depan suami sama di belakang suami beda. Kalau ada suami, beliau sangat baik sama cucunya juga. Nih sini nenek saya sama cucu. Tapi sebenarnya kalau di belakang itu ibu mertua saya tuh tidak suka sama seperti yang di depan Iya, suami ya? bahkan ketika anak saya sedang belajar jalan waktu masih kecil sampai saya disuruh nyuci piring sama ibu mertua saya. Itu jatuh ke dalam selokan, itu kan lumayan gede, ada air kotor semua kayak gitu. Saya mau nolongin, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah anakku gitu. Udah kamu kerjain aja terus beres itu kerjaan rumah belum beres. Tapi ibu mertua saya bukannya ngangkat anak saya, bilang syukurin loh emang enak gitu.